Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad bersabda, Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Namun, ada sejumlah riwayat dan literatur yang menerangkan bahwa khitan ini telah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan, bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Mengutip keterangan dari Injil Barnabas, Nabi Adam adalah manusia pertama yang berkhitan. Ia melakukannya setelah bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukannya karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah huldi. Syariat ini diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dikarenakan pada masa itu banyak keturunan Nabi Adam yang telah melupakan syariat tersebut. Karena itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghidupkan kembali tradisi yang menjadi fitrah umat manusia itu. Pada masa Babilonia dan Sumeria kuno, yakni sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, mereka juga sudah melakukan praktik berkhitan ini. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik berkhitan secara rinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir kuno sekitar tahun 2200 sebelum Masehi. Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhitan di kalangan raja-raja. Prasasti tersebut menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam untuk menghilangkan rasa sakit, saat sebagian kulit kemaluan laki-laki dipotong. Tujuan mereka melaksanakan khitan ini adalah untuk kesehatan. Tak hanya Babilonia, Sumeria, dan Mesir kuno, orang-orang Yahudi juga mengenal tradisi berkhitan. Mereka menaruh perhatian besar terhadap praktik berkhitan ini. Dalam kitab Talmud Tafsir atas Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud disebutkan, orang yang tidak berkhitan termasuk dalam golongan orang musyrik yang jahat. Dalam kepercayaan kaum Nasrani juga demikian. Ajaran agamanya mengajarkan umatnya untuk berkhitan. Bahkan, banyak teks Injil yang menyatakan bahwa berkhitan merupakan suatu hal yang sangat baik. Dalam Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus melakukan sunat dan memerintahkan para pengikutnya supaya bersunat. Namun faktanya, banyak orang Kristen yang tidak melaksanakannya. Bangsa Arab Jahiliyah, yakni sebelum datangnya agama Islam, juga sudah terbiasa melakukan khitan. Hal ini dilakukan untuk mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu ajaran Ibrahim. Selanjutnya, ajaran berkhitan yang dicontohkan Nabi Ibrahim tersebut diikuti oleh para nabi dan rasul sesudahnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kepada umatnya masing-masing. Pada masa Islam, khitan dilakukan oleh Rasulullah terhadap kedua cucunya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, pada saat masing-masing baru berusia 7 hari. Sementara itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abdul Bar, Rasulullah telah berkhitan sejak dilahirkan. Sunat adalah proses pengangkatan kulit yang menutupi ujung penis atau kulup. Sunat atau khitan biasanya dilakukan ketika laki-laki masih anak-anak. Namun, ada juga orang dewasa yang baru sunat setelah dewasa. Dari sisi kesehatan, sunat ternyata terbukti memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan laki-laki diantaranya. Nomor 1. Menjaga kebersihan alat reproduksi. Sunat membuat penis jadi lebih gampang dibersihkan. Kulup yang sudah disunat relatif membuat kotoran, bakteri, dan jamur sulit menyelinap di sela-sela kulit ujung penis. Nomor 2. Mencegah infeksi saluran kencing. Laki-laki yang disunat memiliki risiko terkena penyakit infeksi saluran kencing yang lebih rendah ketimbang laki-laki yang tidak disunat. Penyakit ini dapat berbahaya sampai memicu infeksi ginjal apabila tidak ditangani dengan tepat. Nomor 3. Menurunkan risiko infeksi menular seksual. Laki-laki yang disunat memiliki risiko terkena penyakit infeksi menular seksual yang lebih rendah ketimbang laki-laki yang tidak disunat. Infeksi menular seksual yang menyerang pria diantaranya sifilis, herpes, sampai HIV. Nomor 4. Mencegah peradangan di kepala penis. Kulup dan kepala penis yang tidak disunat rawan mengalami peradangan. Hal itu disebabkan kulup sulit untuk kembali ke posisi semula setelah ditarik atau penis menegang. Nomor 5. Mencegah kanker penis. Risiko laki-laki terkena penyakit kanker penis lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tidak disunat.
Demikian tentang info dan sejarah sunat ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe Hai Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.